Saya orang yang ngomong bahwa MBG itu sejak awal intensinya itu jahat. Intensinya itu untuk supaya Pak Prabowo punya alat yang sah dan konstitusional untuk balik ke modal politiknya. Dan menurut saya inilah letak di mana. Makanya kemarin bulan-bulan Maret kalau tidak salah, saya ngomong bahwa presiden kita hari ini itu lebih zalim daripada Fir'aun. Lebih zalim daripada Namrud. Fir'aun itu sedolim-dolimnya, kedolimannya itu satria. Aku Tuhan. Orang itu punya keterbatasan berarti harus kita sadari keterbatasannya. Jadi kita juga jangan nolak bahwa beliau punya keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama pakai pijakan untuk melihat beliau hari ini. Satu, pijakan pertama adalah kekuasaan hari ini untuk berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara sampai mengangkangi konstitusi dan melanggar etika. Kita ingat sekali putusan MK nomor 90 tahun 2023 tuh, yang meloloskan Gibran sehingga bisa jadi calon wakil presiden. Mas Gibran. Ketika orang ada yang berani mengangkangi konstitusi, kita harus sedemikian waspada. Karena yang namanya konstitusi itu adalah kitab sucinya negara. Sehingga perasaan kita ketika melihat konstitusi diacak-acak mestinya sama dengan perasaan kita kalau Quran diinjak-injak. Maka kalau orang yang mau berkuasa saja rela menghalalkan segala cara sampai rela mengangkangi konstitusi dan melanggar etika, mana mungkin dia ketika sudah berkuasa, berkuasanya pakai etika. Itu pijakan yang pertama tuh. Bagi saya tidak mungkin ada orang yang berprasangka baik pada Prabowo Gibran. Kalaupun ada, hanya dua jenis manusianya. Pertama adalah orang yang bodoh. Yang kedua adalah orang yang turut menikmati kekuasaan Prabowo Gibran. Selain itu, nggak mungkin kita berbaik sangka. Itu pijakan kita yang pertama. Pijakan kita yang kedua adalah ini sistem pun dilakukan oleh Prabowo Gibran menggelontorkan luar biasa banyak duit untuk bisa memenangkan pemilu, baik pilpres, pilkada, pileg, apapun itu. Sekarang saya tanya, kemarin pas pilkada udah dapat serangan fajar berapa? 10.000. Sidik banget. Berapa? Oh ini kocok 300. Pilkada rasa pilkades wih. Oke, saya yakin teman-teman di sini menolak ya. Tapi teman-teman paling tidak ada yang tahu bahwa serangan fajar itu yang mulai dari 50.000, 100.000, 200.000. Dan bayangkan, untuk jadi, saya pakai paling bawah saja ya pilkada tuh. Bupati wali kota, untuk jadi bupati wali kota itu rata-rata uang yang harus dia keluarkan itu 50-200 miliar. Rata-rata tuh, perkiraan. Cara ngitungnya gimana? Ya dari berapa duit yang dia keluarkan, terus berapa DPT. Nah, itu kan bakal mudah untuk ngeliatin. Hanya untuk serangan fajar. Belum untuk kampanye akbar. Belum untuk bayar buzzer. Belum untuk bayar influencer. Belum beli rekom-rekom partai. Belum. Hanya serangan fajar saja nilainya bisa sefantastis itu. Ambillah kita yang paling bawah, 50M. Nah ini pijakan yang kedua nih. 50M itu kan modal dia. Pertanyaannya, berapa sih uang yang dia dapat secara halalan toiban ketika 5 tahun berkuasa? Ada nggak 50M? Ya ada. Bupati wali kota itu paling 5-10M 5 tahun tuh. Tergantung APBD-nya. Kalau kita ambil 10 miliar, maka 40 miliarnya, tadi modalnya 50M nih, gajinya 10M. Pertanyaannya adalah, dari mana dia akan mengembalikan modal politiknya? Kalau tidak dengan korupsi. Maka setiap kepala daerah, legislator, pemimpin politik kita hari ini, yang melalui proses demokrasi elektoral itu ngasih serangan fajar, pasti korup. Pasti. Karena secara akal sehat tidak mungkin dengan tidak korup dia bisa mengembalikan modal politiknya. Dan siapa orang yang dengan ketulusan
Sodakoh ratusan miliar untuk jadi bupati lalu nggak dapat apa-apa. Saya ragu ada orang yang seperti itu. Tapi jangan salahkan penguasanya juga. Karena setiap rakyat yang terima serangan fajar itu sama dengan rakyat yang mengizinkan pemimpinnya korupsi. Nah, ini untuk muhasabah kita semua juga. Kalau MBG targeted, kudune juga orang perlu duit sebanyak ini. Sekarang itu kan anggaran MBG itu 335 triliun. 335 triliun. Yang bermasalah ini secara konstitusional, udah saya sampaikan di sini juga waktu itu, dia itu merampas anggaran pendidikan. Jadi konco-konco hari ini mahasiswa pelajar, itu ada hak panjenengan semua yang harusnya diterima tapi nggak diterima karena ada MBG. Jadi namanya anggaran pendidikan itu diperintahkan oleh konstitusi di Undang-Undang Dasar Pasal 31 bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN itu harus untuk pendidikan. Oh, sekarang APBN pendidikan kita 20% untuk pendidikan. Tapi 6%-nya, jadi 769 T, itu anggaran pendidikan tuh. 223 T-nya itu untuk MBG. Boleh nggak anggaran pendidikan itu dipakai untuk MBG? Menurut saya boleh. Kalau di pendidikan udah nggak ada masalah. Kalau nggak ada lagi orang nggak kuliah gara-gara nggak punya uang. Kalau nggak ada lagi guru yang tidak sejahtera. Kalau nggak ada lagi sekolah yang hampir roboh. Silahkan tuh. Jangankan untuk MBG. Untuk korupsi yo. Cuma kan masalahnya, problem pendidikan itu masih banyak. Nah ini problem pendidikan masih banyak, duitnya malah dirampok gue MBG. Yang MBG itu nggak sesuai dengan tujuannya. Nek sesuai dengan tujuannya, Mas Mbak, kui mung butuh 23 T. Sekarang 335 T. Kita udah hitung tuh. Nah artinya ketika antara yang dilakukan dengan tujuan itu berbeda, mungkin bukan salah, tapi bukan itu tujuannya. Nah saya harus memotret MBG tidak dalam definisi makan bergizi gratis, tapi maling berkedok gizi. Kenapa? Nah, kita coba cek mekanisme MBG itu, bagaimana konsentrasi ekonominya itu diarahkan pada mereka yang berkuasa. MBG itu kan pakai yang namanya SPPG. Nek ngerti gedung-gedung warnanya biru muda, ono lambang Garudane, SPPG. Teman-teman tahu SPPG ya? Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Mergo nek ora jilat ora entuk SPPG. Itu satu SPPG per tahun labanya itu 1,8 M. Bersih tanpa korupsi. Mergo 6 juta kali 25 hari kali 12 bulan. 1,8 M per tahun itu bersih tanpa korupsi. Kui durung nek tomat regane 3.000 ditulis 3.500. Ndok regane 27 ditulis 28. Belum. Bersih tanpa korupsi saja itu 1,8 M per tahun. Kalau 5 tahun berarti 9 M. Nah kita cek data tentang siapa saja yang menguasai SPPG. Desember lalu ICW itu merilis data bahwa 28% SPPG itu dikuasai oleh partai politik. Paling tinggi ya partainya Pak Presiden. Kalau di daerah saya saja itu, ini sebagai contoh ya, Ketua DPC Gerindra itu punya 9 SPPG. Kali kewe 9 SPPG dikali 9 M 5 tahun. Berarti berapa uang yang dia dapat ketika 2029? 81 M. Bersih tanpa korupsi. Saya ulangi lagi itu. Nah, coba kita bayangkan, kalau Pak Prabowo nyalon lagi, terus Ketua DPC Gerindra ini kudu menang ke Pak Prabowo. Dengan uang 81 M hasil MBG saja, ini durung KDMP belum apa-apa. 81 M nih. Beliau ngeluarkan 20 M untuk menangin Pak Prabowo. Kecil apa besar? 30 M, kecil apa besar? Bahkan kalau all in 80 M, itu tetap kecil. Karena di periode berikutnya, beliau akan dapat 80 M lagi. Makanya tidak usah ada Pilpres 2029. Karena Pak Prabowo pasti menang lagi. Pasti. Kecuali lantai toilet istana bekerja.
Iki amin apa ora kira-kira? Jangankan Pak Prabowo ya, ini bahkan kalau lantai toilet istana bekerja iki Gerindra nyalon ke ketek wae lho ketek. Tetep menang. Tetep menang. Ojo meneh ketek-ketek kapien, sandal wae sandal. Calon ke karo Gerindra 2009 sebagai presiden RI menang. Dengan konsentrasi ekonomi yang luar biasa fantastis itu. Dan setelah partai politik itu disusul TNI Polri. Disusul Ormas. Ini Ormas yo kabeh lah. Baru terakhir itu UMKM. Kecil tuh angkanya, nggak sampai 15%. Orang Indonesia tuh rela 5 tahun hancur-hancuran supaya orang yang sejak lahir pengen jadi presiden itu jadi presiden. Pak Prabowo itu kan sejak lahir pengen jadi presiden. Orang lahir biasa nangis, beliau lahir aku pengen jadi presiden. Dan mohon maaf sekali ya, di antara seluruh rakyat ini ya, kok kita milih orang yang nggak sehat gitu. Saelek-elek Ganjar, saelek-elek Anies, kuwi wong loro isih sehat, Pak. Tapi siapa yang akan bantah kalau Pak Prabowo itu sudah nggak sehat? Dan nggak sehat itu bukan nggak baik ya. Itu fakta biologis itu. Itu fakta psikologis tuh. Bahkan kalau 1000 psikiater dikumpulkan di istana, mohon maaf, penyakit mental Pak Prabowo itu nggak akan sembuh. Apa penyakit mental beliau yang pertama tuh? Orang Saudi ngomong NPD. NPD saya NPD. Ya NPD ini mesti star syndrome. Ini dua itu, nyambung tuh. NPD, tahu NPD ya? Narcissistic Prabowo disorder. Ini varian khusus. Lebih daripada yang lain. Buktinya apa yang paling dekat? Kemarin ketika hari buruh, beliau kan nyapa Teddy. Terus ibu-ibu pada kesengsem. Apa yang disampaikan? Oi, presidennya gue, bukan Teddy. Hanya orang NPD yang bisa ngomong kayak gitu. Coba lihat beliau di 2009, 2014, 2019, 2024. Kuwi wonge beda kabeh. Antara Prabowo dan pasca Bowo. Pasca Bowo. Kuwi beda kabeh. Dan beliau itu demensia. Kayaknya demensia. Soalnya apa? Beliau nggak ingat apa yang pernah diucapkan. Jadi demensia itu kan pikun. Gampangannya ini pikun kayak lah. Beliau pernah ngomong ke Sri Mulyani. Sri Mulyani itu apa? Menteri Keuangan kok kerjaannya ngutang. Wes ganti aja, jangan Menteri Keuangan tapi Menteri Tukang Utang. Loh, hari ini ketika beliau jadi presiden, utang kita tuh sudah nembus 10.000 T. Jokowi setiap hari itu utang 1,3 T. Prabowo setiap hari itu 2,6 T. 2 kali lipatnya Jokowi. Beliau lupa bahwa pernah mengucapkan itu. Nek beliau nggak lupa, minimal kan klarifikasi. Weh, aku biyen pernah ngomong ini. Cuma ini keadaannya beda ya. Rapopo ya kan. Kepeksa iki gitu. Kan mending fair gitu loh. Negara iki gawe fair wae. Nek iso ya iso, nek ra iso ra iso. Itu yang ketiga tuh, demensia. Yang keempat itu anxiety disorder. Jadi ketakutan yang berlebih itu. Ada trauma masa lalu juga tuh. Paling gampang apa? Karena beliau takut 1 Mei itu akan kayak Agustus demonstrasinya. Yang kemudian ganggu kekuasaannya. Beliau rela memasukkan Pak Jumur Hidayat sebagai simbol buruh ke dalam reshuffle kabinetnya. Jadi beliau sampai rela nggak reshuffle khusus untuk masukin aktivis buruh ini. Karena ketakutan yang berlebihan pada demonstrasi. Itu ketakutan beliau. Kelima, ini yang terakhir dan yang paling berbahaya. Psikopat. Tapi ya wong sejak mudanya nyulik aktivis. Yang paling gampang adalah ketika beliau ngomong aktivis pengamat akan ditertibkan. Beberapa jam kemudian Andri Yunus disiram air keras. Ini orang psikopat nggak bakal itu terjadi. Ya, coba bayangkan. Ini semua indikasi ya. Saya nggak mendiagnosis karena duduk psikologi. Tapi sopo sing arep bantah. Bahwa 5 ini punya faktor pendukung yang kuat. Bayangkan coba, di antara seluruh orang-orang Indonesia yang cerdas, sehat,
kok ya beliau yang terpilih. Ini nggak saking baiknya orang di Indonesia, nggak mungkin. Saking baiknya orang di Indonesia. Maka saya sampai pada satu kesimpulan sebenarnya. Ketika seluruh instrumen hari ini dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan, dan nggak jauh-jauh dari dua tesis kita tadi. Nggak beretika dan pasti korup. Kerusakan yang telah diciptakan oleh Soeharto selama 32 tahun itu dikalahkan oleh Jokowi dalam 10 tahun. Dan kerusakan yang diciptakan oleh Jokowi dalam 10 tahun itu dikalahkan oleh Prabowo dalam 1 tahun. Kita semua pernah memilih pemimpin yang salah. Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan. Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan. Jadi kapan? Sesuk po? Nek ra udan. Jadi kapan Mak Iyah mau memberhentikan Prabowo Gibran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.